bagi suami punya tanggung jawab besar. Sebelum kau dihisap, ya, sebelum istrinya dihisap, maka suami dihisap lebih dulu. Bila ada kekurangan pada diri istri, maka suami yang punya tanggung jawab. Kenapa engkau diajari ngaji? Kenapa engkau paksa suaminya, istrinya untuk sholat? Ya, kenapa engkau paksa istrinya untuk puasa yang benar? Kenapa engkau jaga suaminya, istrinya itu untuk jadi istri yang soleha? Itu tugasnya seorang suami. Tapi kalau suami sudah melakukan itu, ngajari ngaji sudah, mengingatkan sudah, ya, memberikan nilai-nilai contoh kebaikan sudah dalam rumah tangga, tapi istrinya juga masih durhaka, melawan, bahkan tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah tanggung jawab suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, para pecinta channel Rahmatul Alamin yang dimuliakan Allah, kita sampai pada kajian ya Ramadan. Ya, kita sudah memasuki hari di ujung Ramadan, insyaallah hari yang ke-28. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan perlu kita lakukan dan kita sadari untuk terus ya mendulang pahala banyak di sisa-sisa 3 hari ke depan di bulan Ramadan ini. Masuk muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat ya Rasulullah SAW bersabda ya, ketika beliau naik mimbar saat memberikan khutbah di Idul Fitri di bulan Syawal, ya Allah, malaikat Jibril datang dan berdoa dengan 3 doa yang luar biasa, yang sangat terkait dengan nilai ibadah kita selama bulan Ramadan. Kita berpikir dan menganalisa bila mana malaikat Jibril yang berdoa, sedang Rasulullah yang mengamini, kira-kira doanya itu tertolak atau tidak? Pasti saya yakin doanya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu langsung mengena pada siapa yang didoakan. Apa doanya? Ketika malaikat Jibril itu berdoa dan Rasulullah mengamini, ya, doa yang pertama ya di bulan Syawal, malaikat Jibril datang dengan berdoa, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, jangan Engkau terima puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya. Jangan Engkau terima puasanya pada anak yang belum meminta maaf dan durhaka kepada kedua orang tuanya sampai bulan Ramadan selesai. Sungguh pekerjaan yang sia-sia. Kita berdoa kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, kita maksimalkan Ramadan, tapi kita masih ada rasa permusuhan dengan orang tua, tidak berbuat baik pada orang tua dan menyanyiakan orang tua. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mendurhakakan, apalagi sampai menyakiti hati orang tua di bulan Ramadan sehingga tidak kita bicara. Itu termasuk durhaka kepada orang tua, ya, tidak mengangkat derajatnya dari orang tua. Maka apa kata Allah? Ya, Allah akan menolak pahala puasanya, tinggal dapat dahaga dan ya lapar saja. Percuma kita beribadah. Hanya satu, kita berhubungan kepada orang tua tidak baik. Ini doa yang kedua. Dan Rasulullah mengamininya, masya Allah. Kemudian doa yang kedua, ya maksudnya doa yang pertama tadi ya. Sekarang doa yang kedua. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, jangan Kau terima puasanya istri yang durhaka kepada suaminya. Doa Nabi Jibril, doa malaikat Jibril, doa itu langsung diamini Rasulullah. Amin. Ya, mungkin ini terkait dengan ya suami istri, ya rumah tangga. Mungkin ada seorang istri yang bertanya, bagaimana jika suami yang durhaka kepada istrinya? Poinnya, suami ini pemimpin rumah tangga dan bakal diminta pertanggungjawabannya atas istrinya itu. Ya, surah Al-Baqarah ayat 187 berbunyi,
Suami istri bagaikan pakaian. Kalau suami istri bagaikan pakaian, sudah pasti untuk menutupinya. Suami dan istri harus saling menutupi kekurangannya masing-masing. Nah, ini tekanannya kepada istri, ya, karena istri melakukan tanggung jawab besar dari seorang suami. Dan suami bertanggung jawab atas keselamatan istri dunia dan akhirat. Maka bagi suami punya tanggung jawab besar. Sebelum kau dihisap, ya, sebelum istrinya dihisap, maka suami dihisap lebih dulu. Bila ada kekurangan pada diri istri, maka suami yang punya tanggung jawab. Kenapa enggak diajari ngaji? Kenapa enggak paksa suaminya, istrinya untuk sholat? Ya, kenapa enggak paksa istrinya untuk puasa yang benar? Kenapa enggak jaga suaminya, istrinya itu untuk jadi istri yang soleha? Itu tugasnya seorang suami. Tapi kalau sudah suami sudah melakukan itu, ngajari ngaji sudah, mengingatkan sudah, ya, memberikan nilai-nilai contoh kebaikan sudah dalam rumah tangga, tapi istrinya juga masih durhaka, melawan, bahkan tidak pernah melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan kewajiban kepada Allah SWT, maka lepaslah tanggung jawab suami. Maka besok kan digugat, ditanya, sudahkah engkau lakukan itu kepada istrinya? Kalau sudah, ya sudah. Kalau belum, maka engkau akan digugat besok. Seharusnya kau masuk surga, jadi kamu juga ikut masuk neraka. Inilah yang paling berat. Ya, durhaka apa yang dimaksud? Tentu dia tidak patuh kepada perintah suami, ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Membangkang, ya, selalu keluar tanpa pamit kepada suaminya, bahkan pamer-pamer harta kekayaan suaminya di luar tanpa punya malu, dan selalu ingin dipuji orang lain, bahkan laki-laki lain, tanpa tidak harus dipuji oleh suaminya sendiri. Itu merupakan suatu kedurhakaan yang besar. Ya, maka jangan berharap dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasanya udah ketolak. Mana mungkin dapat jadi orang istri yang takwa? Tidak mungkin. Karena orang yang takwa jaminannya adalah surga. Maka ini bulan puasa Allah sayang pada hambanya, suami istri, pada semuanya hambanya. Puasalah yang benar, pasti aku berikan surga untukmu. Karena sayangnya kepada hambanya. Ya, karena tahu, Allah tahu tempatnya salah dan dosa itu manusia. Tempatnya kedurhakaan itu di manusia, karena memang selalu didampingi dan digoda oleh setan. Maka untuk mengusir dan menghancurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, maka Allah berikan bulan yang namanya bulan Ramadan, bulan yang suci, agar semua dosa-dosa besar, dosa kecil yang kau lakukan selama itu, yang dahulu, Allah ampuni, sehingga jaminannya kamu sebagai orang yang takwa, baik suami maupun istri, jaminannya adalah surga. Inilah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Kemudian doa malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala, saya memohon kepada Engkau, jangan Engkau terima puasanya seorang muslim maupun muslimat, orang Islam yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim, baik saudara kandung, ya, baik saudara keluarga besar maupun orang lain, karena orang lain adalah sebagai saudara muslim. Innamal mu'minun ihwatun. Sungguh orang mukmin itu bersaudara. Ya, di antara mereka ada perselisihan sehingga enggak tegur sapa. Di antara mereka ada masalah sehingga dia tidak mau memaafkan kesalahannya. Maka orang yang tidak mau memaafkan kesalahannya orang muslim yang lain, maka dia akan ditolak pahala puasanya dan dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Coba lihat di surat Al-Imran ayat 134 itu. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra wad darai wal kadzibina al ghaidha wal afina 'anil nas. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, sama dengan keinginan Allah supaya bertakwa kayak hasil dari bulan Ramadan, kayak hasilnya orang berpuasa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiku, yaitu orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang menyisakan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya, wasara wa daro, dalam keadaan dia banyak rezekinya bukan sedikit. Ya. Wal kadzibin al ghaidu, dan menahan hawa marah, menahan amarah untuk tidak marah kepada orang lain. Ini bagian dari orang yang bertakwa. Ya, kita bisa marah tapi kita tahan amarahnya. Jangan seenak sendiri marah pada orang lain. Orang yang mampu menahan amarahnya dia termasuk orang yang bertakwa. Wal ghaidu wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Nah, ini pentingnya, karena Al-Quran seperti itu memberikan pelajaran kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat
demikian ya. Masya Allah. Jadi orang yang tidak memberikan maaf kepada saudara muslim yang lain ketika mereka minta maaf atas kesalahannya dan dia menolak atas keangkuhan kesombongannya, maka dia dijamin pahalanya tidak diterima puasanya. Masya Allah. Dan pasti dia termasuk orang yang merugi dan ancamannya adalah neraka. Ya, makanya di bulan Syawal ada tradisi di Indonesia namanya halal bihalal. Dan rangka apa? Untuk saling menghalalkan atas dosa dan kesalahan kita kepada sesamanya. Ayo datangi itu. Jangan kita merasa hebat, jangan merasa sombong, merasa angkuh, aku enggak butuh mereka. Biar mereka datang ke sini untuk minta maaf. Jangan. Kita datangi forum itu dan kita memaafkan mereka. Saling bersama-salaman, kita mohon maaf atas kesalahan, mohon diampuni atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Baik itu kita menyerahkan baraghaibah atau berbuat salah apapun kepada siapapun, kita minta maaf kepadanya. Di saat bulan Syawal itu saatnya kita meminta maaf kepada sesama muslim yang merasa kita punya salah atau kita merasa disalahi oleh orang, kita maafkan. Bila kita mampu memaafkan, maka doa dan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya amal ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Mari kita semarakkan budaya baik halal bihalal ya, meskipun di zaman Rasulullah enggak ada dalilnya itu halal bihalal. Yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an adalah ya kita harus bersilaturahim, berkunjung kepada saudara kita terdekat untuk kita meminta maaf, kita menyambangi, memberikan doa dan juga memberikan sesuatu yang perlu kita berikan kepada mereka. Inilah manfaat silaturahim. Ya, baik itu terjadi di bulan Syawal maupun di luar bulan Syawal. Itu perintah Allah. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka jangan pernah dia mencium baunya surga. Pasti Allah jauhkan dari surga dan dia akan dilemparkan neraka karena tidak mau menyayangi sesama hambanya. Semuanya itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk saling menyayangi dan menasihati satu sama yang lain. Meskipun kita orang kaya, meskipun kita orang pintar, meskipun kita orang cerdas, meskipun kita orang mengerti, jangan sombong. Jangan angkuh, jangan sok. Ya, kita juga punya kebutuhan pada mereka. Kita dikatakan orang kaya karena masih ada orang miskin. Kita dikatakan orang sombong karena ada orang yang rendah hati. Ya, kita jangan merasa angkuh karena ada orang yang mau ya merendahkan diri di hadapan kita. Jangan seperti itu. Ayo kita sebaiknya jadi orang kaya, orang baik, orang berilmu, tetap merendah dan menghormati mereka. Insya Allah kita jadi orang hamba yang dicintai oleh Allah dan kita masuk ke dalam satu tahapan yang tinggi, yaitu sebagai orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, orang yang muttaqin. Semuanya itu adalah proses pembelajaran di bulan Ramadan agar kita senantiasa dicintai oleh Allah dan menjadi orang yang berpredikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa jaminannya adalah surga. Demikian yang bisa sampaikan, semoga ini manfaat menjelang akhir bulan Ramadan. Saudara kita semuanya, mari saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam forum ini, dalam video ini. Saya hanya memberikan suatu inspirasi, saling menasihati agar kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah lepas bulan Ramadan kita terus tingkatkan ibadah kita ya, karena hasil dari pendidikan di bulan Ramadan memberikan dampak yang bagus selama 11 bulan ke depan, sehingga kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang agung yang akan datang di 2026. Semoga Allah memberikan umur panjang pada kita, semoga Allah memberikan kesehatan pada kita, semoga Allah memberikan kemampuan untuk terus ya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah memberikan hidayah untuk kita semuanya sehingga kita terus berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.